Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fauzia S, Wahida Nuryaman Arif, Nusran, dan Mufli Nikmatul. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait internet, era digital, dan revolusi industri 1.0. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tentang materi internet dan juga era digital. Jadi internet merupakan sebuah penemuan terbaik manusia yang terus mengalami perkembangan, sebuah teknologi yang terus berkembang. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan juga tepat. Kemudian era digital, yaitu era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong berpindah haluan. Baik, apa itu revolusi industri? Revolusi berarti suatu perubahan yang berlangsung secara cepat atau perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang atau di suatu tempat. Kemudian revolusi industri merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan mendasar di bidang industri. Dalam peradaban modern telah terjadi 4 kali revolusi industri yang masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kemudian apa itu asal-usul terjadinya revolusi industri? Revolusi industri terjadi pertama kali di Inggris, merupakan revolusi ekonomi. Corak perekonomian Inggris yang semulanya agraris berubah menjadi industri. Di antaranya ciri-cirinya adalah status sosial yang sangat dipengaruhi oleh kepemilikan tanah. Saat itu cara membuat barang masih konvensional, mengandalkan tangan manusia dan tenaga hewan. Pembuatan barang juga masih dikerjakan di rumah-rumah, belum dilakukan di pabrik. Pada akhir abad ke-17, pembuatan barang dikerjakan di rumah-rumah penduduk dengan menggunakan manual tangan atau menggunakan mesin sederhana. Oleh sebab itu memproduksi atau menghasilkan barang masih sangat terbatas. Selanjutnya, di era transformasi ekonomi, sosial, dan teknologi yang mendalam dan radikal yang dimulai pada awal abad ke-18 di Eropa, khususnya di Inggris, dan menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Serikat, berakhir pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mesin uap adalah dasarnya untuk semua perkembangan yang muncul sebagai akibat dari revolusi industri. Penemuan ini dimungkinkan berkat adanya bahan bakar seperti batu bara dan besi. Bersamaan dengan itu, faktor-faktor lain memungkinkan terjadinya revolusi industri berkembang di Inggris dan menimbulkan perubahan-perubahan penting yang berdampak besar bagi masyarakat. Adapun sektor industri yang mengawali revolusi industri 1.0 diantaranya yaitu industri tekstil di awal era industrialisasi dan mekanisasi, di mana inovasi dan sektor industri tekstil mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini diawali dengan pembuatan mekanisasi mesin pintal, di mana mesin pintal ini merupakan temuan inovasi yang mengubah corak sektor industri tekstil. Produksi tekstil yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia berubah menjadi menggunakan tenaga mesin yang tentu bisa lebih efisien dan efektif. Produktivitas produksi tekstil mengalami peningkatan berlipat-lipat. Tumpuan industri tekstil yang semula menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Selanjutnya, poin kedua yaitu industri baja dan besi. Perkembangan inovasi di sektor pertambangan juga mengalami kemajuan pesat. Dengan ditemukannya inovasi produksi, proses pembuatan besi dan baja bisa lebih murah. Biaya proses pembuatan besi dan baja murah merupakan tonggak sejarah berkembangnya industri permesinan dan transportasi. Besi dan baja memperkokoh perkembangan revolusi industri berikutnya.
Besi dan baja keduanya merupakan bahan penting yang digunakan untuk pembuatan berbagai peralatan dan infrastruktur penting lainnya. Kemudian poin ketiga yaitu industri transportasi. Sebelum revolusi industri, barang-barang hasil produksi diangkut dengan menggunakan tenaga hewan. Namun setelah ditemukannya mesin uap dan kapal uap, proses pengiriman barang produksi ke lokasi yang jauh bisa menggunakan kapal laut dan kereta api. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, mengapa penemuan mesin uap dianggap sebagai pemicu terjadinya revolusi industri? Dan apa sih fungsi dari mesin uap itu sendiri dan keterkaitannya dengan revolusi industri? Karena mesin uap berfungsi mengandalkan batu bara sebagai bahan bakarnya dan penggunaan batu bara untuk menfungsikan mesin menjadi penggerak bagi berfungsinya mesin uap. Dan dilihat dari pengertian revolusi itu sendiri adalah perubahan, di mana pada revolusi 1.0 ini terjadi perubahan yang dulunya menggunakan tenaga manusia atau hewan beralih ke tenaga mesin. Salah satunya adalah transportasi, yang sebelumnya untuk mengirim barang menggunakan tenaga hewan, setelah terjadinya revolusi menggunakan alat transportasi yaitu kapal laut dan kereta api, di mana kedua alat transportasi tersebut membutuhkan tenaga dari mesin uap.